Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073002300015 dari Teknik Pertambangan kelas TTA. Di sini saya dalam mata kuliah Kestabilan Lereng Tambang Bawah Tanah, saya akan menyampaikan informasi dan mempresentasikan mengenai interaksi batuan dan sistem penyangganya. Di sini saya membuat material overview di mana uh, saya dapat memahami interaksi antara batuan dan penyangga. Nah, interaksi antara batuan dan penyangga ini sangat mempengaruhi stabilitas terowongan bawah tanah. Batuan akan mengalami deformasi dan runtuh jika tidak disangga dengan baik. Sementara penyangga dapat mengontrol pergerakan batuan dan mencegah keruntuhan. Pemodelan numerik diperlukan untuk memprediksi besarnya zona plastis dan mengevaluasi pengaruh sistem penyangganya. Di sini juga ada faktor dan prinsip dari penyanggaan bawah tanah, yaitu ada faktornya, ada transfer beban dari batuan ke penyangga, kemudian ada kontrol deformasi batuan, dan karakteristik massa batuan sendiri juga mempengaruhi serta waktu pemasangannya. Nah, di sini interaksi batuan dan penyangga ini dilakukan penggalian lubang bukan bawah tanah yang menyebabkan hilangnya keseimbangan tegangan alami atau in situ stress pada massa batuan. Nah, tegangan yang semula bekerja merata akan terlepas pada area bukaan dan kemudian terdistribusi ulang ke dinding, atap, dan lantai terowongan. Nah, kondisi ini menyebabkan deformasi retakan hingga potensi runtuhan apabila tidak dikendalikan. Sistem penyangga dipasang bukan untuk menahan seluruh beban, tetapi untuk bekerja bersama massa batuan dalam mencapai kondisi stabil. Semakin baik kualitas massa batuan, semakin kecil peran penyangga yang dibutuhkan. Begitupun sebaliknya, pada massa batuan lemah dan terkekarkan, penyangga harus lebih aktif dan fleksibel. Nah, hubungan antara batuan dan penyangga digambarkan melalui kurva load deformation yang terdapat pada gambar di samping pada gambar ini. Jika deformasi meningkat dan melewati batas elastis, batuan memasuki kondisi plastis dan berpotensi untuk runtuh. Penyangga mulai bekerja setelah terjadi deformasi tertentu dan memberikan tahanan terhadap pergerakan batuan. Nah, titik perpotongan kurva massa batuan dan kurva penyangga untuk menunjukkan kondisi keseimbangan, yaitu kondisi stabil pada lubang bukaan. Nah, berikut adalah kurva load deformation. Ada GRC dan SRC. GRC sendiri itu adalah ground reaction curve, adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tekanan massa batuan dan deformasi terowongan akibat penggalian. Seiring bertambahnya deformasi, kemampuan batuan menahan tegangan menurun hingga memasuki kondisi plastis. Sedangkan SRC atau support reaction curve menunjukkan kurva hubungan antara tekanan penyangga dan deformasi terowongan. Penyangga ini dapat bekerja secara bertahap, mulai dari elastis yielding hingga menahan deformasi lebih lanjut. Nah, titik perpotongan GRC dan SRC di sini, titik perpotongan antara GRC dan SRC di sini, titik perpotongan ini menunjukkan kondisi keseimbangan antara massa batuan dan sistem penyangga yang menandakan lubang bukaan berada dalam kondisi yang stabil. Nah, berikut adalah merupakan gambar terowongan. Terdapat SS teori dan LS teori, yaitu
Pada gambar terowongan ini, itu menunjukkan redistribusi tegangan setelah penggalian. Zona SS atau self-supporting ini menggambarkan kondisi batuan yang masih mampu menopang diri, sedangkan pada zona LS teori, pada zona ini atau load sharing ini menunjukkan kondisi di mana beban dibagi antara batuan dan penyangga. Hal ini langsung mempresentasikan konsep curva load deformation. Sedangkan untuk S story yang ini atau self-supporting ini menggambarkan kondisi batuan yang masih mampu menopang diri. Sedangkan untuk yang zona yang di titik-titik putih ini menunjukkan kondisi di mana beban dibagi antara batuan dan penyangga. Hal ini, kedua hal ini itu langsung mempresentasikan konsep curva load deformation grafik yang tadi. Nah, uh, hal ini secara langsung mempresentasikan konsep curva deformation, di mana batuan terlebih dahulu mengalami deformasi sebelum penyangga bekerja. Penyangga berfungsi untuk mengontrol deformasi agar tidak melewati batas kestabilan, sehingga tercapai kondisi seimbang dan aman. Kemudian masuk ke dalam support classification atau klasifikasi penyanggaan. Nah, di sini yang pertama ada penyangga kayu, di mana penyangga kayu bekerja dengan menahan beban secara langsung dan bersifat fleksibel. Penyangga ini mudah dipasang dan murah, namun daya tahannya rendah sehingga tidak cocok untuk penggunaan jangka panjang. Di sini merupakan contoh kombinasi antara penyangga besi atau baja dan penyangga kayu. Di sini juga dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari penyanggaan kayu ini adalah yang pertama murah dan mudah dipasang, kemudian fleksibel terhadap pergerakan batuan, dan ketiga mudah lapuk dan terbakar, serta tidak cocok untuk jangka panjang. Next ada penyangga besi atau baja, di mana penyangga baja memiliki kekuatan tinggi dan mampu menahan beban besar, umumnya digunakan dalam bentuk steel, set, atau frame. Kelemahannya adalah biaya mahal dan rentan terhadap korosi. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari uh, penyanggaan besi atau baja, yaitu kuat dan tahan lama, standar pada tambang modern, biasanya digunakan pada tambang-tambang modern, namun memiliki biaya yang relatif tinggi dan korosi jika tidak dilindungi. Nah, berikut adalah contoh penyanggaan besi atau baja. Di sini juga terdapat penyanggaan besi atau baja yang dikombinasikan dengan penyanggaan kayu. Kemudian ada penyanggaan beton. Nah, biasanya untuk penyanggaan beton ini biasa dilakukan pada terowongan rel kereta api atau MRT, LRT, dan semacamnya. Nah, beton ini digunakan sebagai penyangga permanen dengan kekuatan sangat tinggi. Namun, beton bersifat kaku, tidak fleksibel terhadap deformasi, serta memerlukan waktu dan biaya yang besar. Nah, terdapat kekurangan dan kelebihan dari penyanggaan beton, yaitu sangat kuat dan tahan lama, cocok untuk bukaan permanen, seperti terowongan untuk LRT, MRT, KRL, dan lain-lain. Namun penyagaan ini tidak fleksibel, biaya yang cukup mahal, dan waktu pengerjaannya juga sangat lama. Kemudian ada penyangga shortcrete,
di mana shotcrete ini berfungsi mengikat permukaan batuan dan mencegah runtuhan kecil. Pemasangannya sangat cepat dan fleksibel, tetapi tidak efektif menahan beban besar jika digunakan sendiri. Kekurangan dan kelebihan dari shotcrete ini, uh, dia pemasangannya cepat dan fleksibel yang pertama, kemudian dia dapat dikombinasikan dengan rock bolt, dan namun dia tidak efektif menahan beban besar sendiri, serta dapat mengalami retak jika deformasi batuan berlebih. Nah, berikut adalah contoh pemasangan dari shotcrete. Kemudian ada rock bolt, di mana rock bolt ini bekerja dengan mengikat lapisan batuan sehingga bertindak sebagai satu kesatuan yang lebih kuat. Penyangga ini sangat efisien dan banyak digunakan, namun efektivitasnya bergantung pada kualitas batuan dan pemasangan. Kekurangan dan kelebihan dari rock bolt ini, dia efisien dan ekonomis. Kemudian sangat umum digunakan pada tambang-tambang di Indonesia. Kemudian tetapi dia digunakan tergantung pada kualitas batuan dan tidak efektif jika pemasangannya buruk. Nah, berikut adalah rock bolt pada tambang bawah tanah yang dikombinasikan dengan wire mesh. Kemudian selanjutnya ada wire mesh, di mana wire mesh ini digunakan untuk menahan jatuhan batuan kecil dan biasanya dikombinasikan dengan shotcrete atau rock bolt. Wire mesh tidak berfungsi sebagai penyangga struktural utama. Namun, wire mesh sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan seperti dia murah dan mudah dipasang, dapat meningkatkan keselamatan kerja karena dapat menahan jatuhan batuan kecil. Kemudian, namun wire mesh ini tidak bisa menahan beban struktural, hanya sebagai penyangga tambahan. Berikut adalah contoh gambar dari wire mesh yang dikombinasikan dengan rock bolt. Kemudian yang terakhir ada hydraulic prop dan PRS atau hydraulic prop dan power roof support atau PRS. Ini merupakan penyanggaan aktif yang dapat menyesuaikan beban dan deformasi. Umum digunakan pada tambang batu bara. Sistem ini sangat efektif tetapi mahal dan memerlukan perawatan yang khusus. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penyanggaan mekanis ini, seperti fleksibel terhadap deformasi, kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, kemudian tingkat keselamatan yang tinggi. Namun terdapat kekurangan yaitu biayanya yang sangat tinggi dan membutuhkan operator terlatih untuk memantau dari penyanggaan ini. Berikut adalah contoh dari penyanggaan hydraulic prop dan power roof support. Baik, masuk ke penutup, ke kesimpulan, yaitu kesimpulan yang dapat saya ambil dari slide-slide sebelumnya, yaitu yang pertama, penggalian lubang bukaan bawah tanah ini dapat menyebabkan pelepasan dan redistribusi tegangan yang mengakibatkan deformasi massa batuan di sekitar terowongan. Kemudian yang kedua, massa batuan pada awalnya dapat menopang dirinya sendiri, namun dengan meningkatnya deformasi akan memasuki kondisi plastis dan berpotensi runtuh. Yang ketiga, sistem penyangga tidak menahan seluruh beban, tetapi bekerja bersama massa batuan untuk mengontrol deformasi agar tetap stabil. Yang keempat, ground reaction curve atau GRC dan support reaction curve atau SRC menggambarkan respon massa batuan dan penyanggaan terhadap deformasi. Kemudian yang kelima, titik perpotongan GRC dan SRC menunjukkan kondisi keseimbangan batuan antara batuan dengan penyangga yang menandakan kestabilan lubang bukaan. Nah, dengan memahami interaksi massa batuan dan penyangga, risiko runtuhan yang dapat diminimalkan dan keselamatan serta keberlanjutan dapat operasi tambang bawah tanah dapat terjamin. Nah, berikut adalah sumber-sumber dan referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi kali ini,
yang saya rangkum dalam daftar pustaka berikut dapat dilihat pada kotak ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Saya Ega Sabrina Anastasia Saraswati ingin menutup presentasi. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.